Masih banyak yang beranggapan bahwa pemasangan tangki IPAL itu hanya sekedar ditanam lalu selesai. Padahal ketika tidak sesuai pemasangan, resikonya bisa sangat serius. Mulai dari kebocoran, bau tidak sedap, dan bahkan masalah teknis lainnya. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman bagaimana cara pemasangan tangki IPAL secara teknis dan benar langsung ke lapangan. Yuk! Langkah pertama dalam penentuan pemasangan IPAL adalah penentuan lokasi. Opsinya ada dua, apakah di atas permukaan atau ditanam. Hal ini berdasarkan kebutuhan lokasi. Kalau lokasinya sempit, kita bisa tanam. Kalau lokasinya luas, bisa disimpan di atas permukaan. Nah, contoh yang akan kami jelaskan adalah bagaimana instalasi IPAL di atas permukaan, seperti yang ada di belakang saya. Inilah IPAL 2 horse. IPAL 2 horse untuk pengolahan air limbah. Langkah pertama adalah menentukan titik pemasangan alas. Jadi ada alas, ada lantai kerja untuk menjaga tangki tetap stabil. Ketika tanah itu labil, alas ini berfungsi untuk menjaga kestabilan tangki. Jadi sembari mempersiapkan alas atau lantai kerja untuk dudukan tangki, khusus untuk air limbah yang bersumber dari dapur, itu perlu pengolahan awal namanya grease trap. Jadi grease trap berfungsi untuk memperangkap lemak sebelum air limbah masuk ke dalam IPAL. Setelah konstruksi grease trap sudah selesai dan alas kerja atau lantai kerja untuk dudukan tangki sudah selesai, langkah berikutnya adalah instalasi tangki. Jadi dudukan tangki itu dibuat lebih besar daripada ukuran tangki itu sendiri. Setelah tangki sudah berada dalam posisinya, kegiatan berikutnya adalah instalasi perpipaan. Jadi perpipaan untuk yang di atas permukaan itu dari konstruksi grease trap ke dalam IPAL itu dibantu pompa submersible. Artinya aliran air didorong dan dibantu oleh pompa untuk diteruskan dari grease trap ke tangki IPAL. Untuk perpipaan di tangki IPAL sendiri, pemasangan pastikan rapat, terlem dengan baik agar di kemudian hari tidak ditemukan kebocoran. Dan untuk aliran outlet, aliran dari tangki ke badan air, itu pastikan elevasinya 1-2% agar di kemudian hari tidak ada penyumbatan. Jika jaringan perpipaan baik dari konstruksi grease trap masuk ke dalam IPAL sudah selesai, langkah berikutnya adalah melakukan pengetesan uji kebocoran pada tangki dengan cara mengisi full tangki menggunakan air sampai aliran air keluar melalui outlet. Selain pengetesan aliran air ataupun uji kebocoran pada tangki, pengetesan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah uji tes fungsi pada mesin IPAL maupun pada grease trap. Jadi mesin pada IPAL adalah mesin blower dan mesin submersible itu berada di konstruksi grease trap. Untuk ujinya bisa dilihat pada panel kontrol, bisa dilihat MCB dalam kondisi mati, kemudian semua MCB dinaikkan untuk menguji apakah sudah berfungsi atau belum. Bagaimana proses pengolahan air limbah setelah melalui grease trap, setelah melalui IPAL, dan setelah melalui proses sampai ke badan air? Air limbah itu berkumpul di grease trap, kemudian terjadi proses pengendapan. Lemak naik ke atas, kemudian pengambilan setiap selesai operasional. Air limbah itu kemudian ditransfer melalui mesin masuk ke dalam tangki IPAL. Di proses tangki IPAL, air limbah selanjutnya terjadi proses pemisahan dan pengendapan kedua. Kemudian terjadi proses penguraian air limbah secara mikrobiologi menggunakan blower untuk jenis bakteri aerob dan tanpa udara untuk jenis bakteri anaerob. Selanjutnya, di dalam tangki terdapat media pertumbuhan bakteri. Disitulah bakteri tumbuh dan hidup sambil mengurai air limbah. Proses berikutnya, air limbah keluar dari tangki, kemudian masuk ke proses filtrasi. Di filtrasi terdapat media berupa silika dan karbon aktif untuk menjernihkan air limbah. Proses berikutnya adalah air limbah setelah terfilter itu melalui pipa disinfeksi. Fungsinya apa? Untuk mematikan bakteri sebelum air limbah dibuang ke badan air. Pastikan
area sekitar IPAL itu bersih dan rapi untuk memudahkan perawatan ke depannya. Dengan pemasangan sesuai dengan standar teknis, tangki IPAL 2 horse siap digunakan sebagai solusi sanitasi yang aman, higienis, dan tahan lama. IPAL MBG sudah dilengkapi dengan aksesoris berupa pompa blower, pompa celup, pompa transfer, 1 unit filter 1054, kemudian dilengkapi dengan panel kontrol, free bakteri pengurai 1 liter, dan free klorin tablet. Jangan asal pasang, pastikan pemasangan sesuai dengan prosedur untuk hasil yang maksimal.